Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah salat asar Masjid Ar-Rayyan rahmakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kisah seorang sahabiyah, berarti perempuan, sahabat laki-laki, kalau sahabiyah perempuan. Radhiyallahu anha yang berhijrah bersama anaknya. Ini ada seorang wanita hijrah bersama anaknya. Diriwayatkan dari Ibnu Abid Dunya beserta sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, kami pernah menjenguk seorang pemuda Ansor, namun ia lebih dahulu meninggal dunia. Lalu kami pejamkan matanya dan kami bentangkan kain untuk menutupi jenazahnya. Kemudian salah seorang dari kami berkata kepada ibu si pemuda, yakinlah bahwa dengan kesabaran kamu atas musibah ini, kamu akan mendapatkan pahala. Sang ibu berkata, benarkah ia sudah mati? Ya, benar, ia sudah mati. Sahut kami. Lalu ia mengadahkan kedua tangannya seraya berdoa. Akhirnya ibunya berdoa, ya Allah, aku beriman kepadamu. Aku berhijrah kepada nabimu. Lalu apabila datang kesulitan kami berdoa kepadamu dan engkau memberikan kemudahan kepada kami. Kini aku memohon kepadamu, ya Allah, janganlah engkau bebankan musibah ini kepadaku. Tiba-tiba pemuda itu menyingkap kain yang menutupi wajahnya. Bahkan sebelum pergi, ia sempat ikut makan bersama kami. Diriwayatkan pula bertasanadnya oleh Imam Baihaqi dari jalur sanad Shalih bin Bashir, salah seorang ahli zuhud dan abid kota Basrah, dengan sedikit kelemahan dalam hadisnya, berarti hadisnya sedikit dhaif. Dari Anas, ia pun menyebutkan kisah tersebut. Dan di dalamnya disebutkan bahwa Ummu Sa'ib adalah seorang wanita tua yang buta. Imam Baihaqi meriwayatkan pula beserta sanadnya dari Abdullah bin Amr dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, dari kalangan umat ini aku menjumpai 3 perkara yang seandainya terdapat di kalangan Bani Israel, tentu mereka tidak akan dapat ditandingi oleh bangsa-bangsa lainnya. Kami bertanya, apakah itu wahai Abu Hamzah? Ia berkata, ketika kami di Suffah bersama Nabi SAW, datanglah seorang sahabiyah dari kalangan muhajirin, disertai anak laki-lakinya yang sudah balik. Lalu beliau menggabungkan wanita itu bersama para sahabiyah lainnya dan mengumpulkan anaknya bersama kami. Tidak lama kemudian anak itu terserang penyakit yang sedang mewabah di kota Madinah. Ia menderita sakit selama beberapa hari, kemudian meninggal dunia. Nabi SAW memejamkan mata jenazah anak itu dan memerintahkan para sahabat agar menyiapkan pemakamannya. Ketika kami hendak memandikannya, beliau bersabda, wahai Anas, temuilah ibunya dan beritahukan ia tentang kematian anaknya. Lalu aku memberitahukan kabar itu kepadanya. Maka sang ibu datang dan duduk di dekat telapak kaki jenazah anaknya. Ia memegangnya lalu berdoa, ya Allah, aku masuk Islam karenamu. Dengan sukarela, aku meninggalkan berhala-berhala karena tidak memerlukannya. Aku berhijrah dan berharap kebaikan kepadamu. Ya Allah, janganlah engkau biarkan para penyembah berhala bergembira dengan musibah yang menimpaku.
Dan janganlah engkau bebani aku dengan musibah ini yang tidak sanggup aku pikul. Lanjut Anas, demi Allah, belum selesai sahabiah itu berdoa, anaknya sudah menggerak-gerakkan kedua kakinya dan menyingkap kain yang menutupi wajahnya. Akhirnya hidup kembali. Ya. Jadi karena wanita ini kan dia hijrah, kemudian masuk Islam, meninggalkan berhala-berhala. Jadi dia ketika menerima musibah anaknya meninggal dunia ini orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah berhala nanti akhirnya menggila, mengolok-olok. Nah, jangan sampai ya orang yang menyembah berhala itu mengolok-olok seperti itu, sehingga dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali. Akhirnya dihidupkan lagi, ya. Nah, dua kakinya tadi menggerak-gerakkan dan menyingkap kain yang menutupi wajahnya. Karena tadi diselimuti kan sudah meninggal. Dan ia masih hidup hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Loh, berarti lama, ya. Bahkan hingga ibunya meninggal dunia. Ibunya dulu meninggal dunia. Lalu perawi meneruskan hadisnya seperti yang akan kami sebutkan. Sebagaimana di dalam kitab Al-Bidayah, yaitu kitab Al-Bidayah, halaman 259. Dalam Ibnu Katsir di dalam kitabnya juga. Jadi ini adalah kisah bagaimana sahabiyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia berdoa minta supaya anaknya dihidupkan kembali, ternyata memang dihidupkan kembali. Jadi masya Allah ya, ini luar biasa. Kenapa? Karena memang kalau orang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman Nabi, orang sahabiah, sahabat itu tinggi ya, derajatnya di sisi Allah lebih tinggi sahabat daripada para wali. Para wali. Jadi kalau ada mukjizatnya nabi-nabi zaman dulu, Nabi Isa yang menghidupkan orang yang meninggal dunia, ya. Ada dulu Nabi Isa bisa bikin burung dengan izin Allah, menghidupkan itu dengan izin Allah. Dan dulu semuanya para nabi-nabi punya mukjizat. Maka di zaman Nabi SAW semua mukjizatnya para nabi dan rasul itu ada di dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan nabinya, sahabatnya pun punya yang dulu dialami di zaman dulu Bani Israel. Dulu Nabi Musa bisa membelah laut jadi jalan, tapi sahabat gak usah pakai belah, jalan di atas air. No. Kalau belah itu kan jalan masih tetap di tanah kan, cuman airnya bisa. Tapi ini mah nggak usah, jalan di atas air. Itu sahabat, itu sahabat. Nah, kalau dulu kan nabinya, ya. Kalau dulu nabinya Nabi Musa bisa menghidupkan, ini sahabiah itu juga dengan izin Allah berdoa minta dihidupkan anaknya hidup kembali. Itulah kemuliaan daripada umat Muhammad SAW, nabinya